Oke, baik. Halo semua, nama saya Reza Azhar. Saya dari Psikologi Pendidikan kelas A dengan dosen pengampu Rudi Rulangi, MPSI Psikolog. Di sini saya akan menjabarkan lah video pemaparan edukasi tentang bagaimana sih mengatasi tantangan dalam mempertahankan motivasi belajar di era digital. Oke, kita next saja ya. Oke, untuk outline sendiri di sini ada fenomena, ada tips meningkatkan motivasi belajar, dan juga peran orang tua. Oke, kita lanjut lagi. Untuk fenomenanya sendiri itu kan di sini juga kita udah tahu zaman semakin maju, zaman semakin berkembang, zaman juga semakin modern daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini juga teknologi punya peran penting lah dalam perkembangan zaman ini. Terus juga ketika kita berbicara tentang dunia pendidikan ya, sudah semestinya sih itu banyak berubah lah karena perkembangan zaman tersebut. Dari segi kurikulumnya mungkin ada perubahan, dari segi mengajar juga mungkin dari yang cara mengajarnya masih bisa dibilang monoton, masih bisa bilang itu aja. Tapi ketika zaman sudah makin berkembang ini, sistem pembelajaran juga harusnya sudah berubah ya. Nah, di sini juga khususnya tenaga pengajar, khususnya guru itu juga harus bisa beradaptasi dengan semaksimal mungkin, terus juga bisa berinovasi agar siswa tetap termotivasi belajar di era digital seperti sekarang. Oke, berbicara tentang perkembangan zaman kan udah pasti kita tahu yang namanya smartphone atau gadget ya kan. Nah, di sini tuh sebagai punya, bisa dibilang salah satu masalah lah yang dihadapi oleh siswa di sini ya. Karena ya ketika kita sudah kenal yang namanya gadget, otomatis ketika kita sekolah, ketika kita di rumah, pasti kita akan terpaku dengan yang namanya gadget. Kita akan selalu bermain di gadget, setiap saat selalu bermain gadget tanpa tahu waktu, lupa mengerjakan tugas-tugasnya yang seharusnya itu adalah kewajiban dari seorang siswa. Nah, tapi di sini ada dua sisi. Untuk sisi gadget sendiri sih baiknya itu adalah mungkin siswa bisa semakin mudah mencari materi-materi tambahan yang tidak diberikan oleh gurunya di sekolah. Itu juga sisi buruknya ya, itu siswa menjadi malas untuk belajar. Oke, kita next saja. Nah, di sini saya mau kasih tahu nih bagaimana sih tips meningkatkan motivasi belajar. Jadi sebelum saya menjelaskan ini tuh, jadi tuh eh, target saya menjelaskan materi ini adalah subjeknya adalah si anak SMA. Kenapa saya bilang anak SMA? Karena anak SMA itu ada di fase ketika dia sedang mencari jati diri dia, mencari jalan hidup dia kemana ke depannya, gimana ke depannya dia mau jadi apa. Jadi di sini di video ini saya menekankan bahwa subjeknya adalah anak SMA. Oke, kita lanjut. Ini tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada membuat tujuan belajar. Apa sih maksudnya? Kayak ketika kita belajar, ketika kita uh, apa namanya ketika kita belajar di sekolah ataupun ketika kita belajar di rumah atau tempat les. Nah, salah satu poin pentingnya adalah membuat tujuan belajar. Kenapa? Agar kita itu sebagai siswa, agar adik-adik ini nanti sebagai siswa SMA gitu punya tujuan nih, apa sih yang kalian mau capai dari belajar, apa sih achievement apa sih yang kayak ingin raih gitu loh. Semoga ya bisa termotivasi juga, nggak yang ya udah belajar cuma buat belajar aja, belajar cuma buat sekedar formalitas aja. Tapi enggak ya, di sini penting rasanya untuk membuat tujuan belajar agar si siswa ini tahu nih arahnya kemana nih ke depannya gitu. Oke, yang kedua juga membuat kesepakatan bersama. Jadi istilahnya itu seperti kontrak belajar lah. Jadi antara siswa dan guru itu saling membuat kontrak belajar di awal pertemuan, gimana enaknya, terus juga apa sih yang siswa inginkan ketika di pembelajaran, dan guru pun juga harus bisa mendengar masukan dari siswa tersebut agar uh, tercipta
suasana belajar yang damai tanpa adanya kegaduhan. Karena dengan membuat kesepakatan bersama ini bisa dibilang salah sini membuat siswa juga semakin nyaman lah ketika ada kemauan yang kemauan yang dituruti oleh si guru, dan gurunya pun mengiyakan itu. Jadi siswa merasa nyaman untuk belajar dan tidak, dalam artiannya tidak malas ketika pembelajaran di kelas itu dimulai. Yang kedua itu lakukan ice breaking. Nah, seperti kita tahu kan pendidikan di Indonesia itu kan sekolahnya kurang lebih dari jam 7 sampai jam 12, berarti 5 jam lebih lah ya. Nah, di sini ini maksud saya ini untuk melakukan ice breaking adalah ya seperti yang kita tahu kan tadi saya bilang, pembelajarannya lama, mata pelajarannya banyak. Di sini gimana caranya si guru ini bisa menciptakan yang namanya ice breaking ini agar siswa tidak mengalami namanya, istilahnya itu adalah kram otak. Kenapa kram otak? Nah, siswa dipaksa terus belajar tanpa istirahat ketika dia di sekolah ya, tanpa istirahat, lalu juga dengan materi pembelajaran yang berbeda-beda. Dari materi pembelajaran hari ini di saat jam pertama materinya misalnya matematika, nanti di jam kedua materi pelajaran itu kimia. Jadi kan otak dipaksa bekerja secara intensif lah, secara terus menerus. Nah, tujuan ice breaking ini untuk merelaksasikan otak si siswa ini, merelaksasikan pikiran si siswa ini agar jadi fresh lagi dan siap untuk menghadapi mata pelajaran selanjutnya. Nah, yang kedua ini pelajaran yang bervariasi. Ini juga cocok untuk siswa agar ini ya, agar rasa tidak bosan ketika melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu memberikan siswa kebebasan, seperti saya bilang, jangan dikekang siswa, karena ya ketika siswa dikekang dia tidak akan bisa yang namanya belajar gitu dengan baik gitu. Nah, kalau pembelajaran bervariasi sama ya. Nah, peran orang tua juga ada loh. Peran orang tua juga berperan penting, seperti mengetahui hasil, memberikan hukuman atau reward, menjadikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak. Jadi orang tua berperan lah, setidaknya seperti ya misalnya anak mendapatkan hasil ujian yang jelek, jadi ya si anak nih perlu rasanya untuk diberikan punishment. Ketika anak mendapatkan hasil yang bagus, perlu rasa itu diberikan reward. Terus juga orang tua juga menyediakan fasilitas lain yang dibutuhkan anak dalam menunjang pendidikan, seperti kayak dibelikan gadget atau tidak difasilitasi dengan ya mengikuti les tambahan, seperti itu sih. Kesimpulan bisa diambil ya, orang tua dan guru itu punya perannya masing-masing dalam mempertahankan motivasi belajar agar anak terus termotivasi belajar dan juga mengedukasi dengan baik bahwa sisi gelap dari era digital ini tidak bisa untuk anak ketika menempuh pendidikan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait edukasi mengenai cara mempertahankan motivasi belajar di era digital ini. Terima kasih.